Halo, selamat pagi, saudaraku cinta dan petani durian dimanapun berada. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini, saudaraku dimanapun berada, dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dari segala hal, dan selalu berada dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali pada hari ini berjumpa dengan YouTube channel Kemang Panti, menjual bibit durian dan petani dari Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Pada kesempatan hari ini saya kembali melakukan aktivitas penanaman bibit ukuran 2 meter di Desa Runoh, tepatnya di Desa Sarimekar. Kali ini bibitnya agak tinggi dan ukuran 2 meter up, lebih tinggi dari saya, dan jenis varietas cane dan kaki ganda, kaki 2. Ini konsumen memesan 7 batang dan pada hari ini akan melakukan penanaman di 3 lokasi. Yang pertama di Desa Runoh sebanyak 7 batang, dan yang kedua dilanjutkan di Desa Panji, karena kemarin tertunda penanamannya karena situasi dan kondisinya tidak mendukung, dan pada hari ini akan dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan cuacanya mendukung dan tidak hujan supaya bisa melanjutkan ke tempat yang lain, karena konsumen lebih banyak atau nambah terus. Maka dari itu durian kita belum bisa kita rawat, makanya harus didahulukan dulu bagi konsumen-konsumen yang memesan bibit durian. Ikuti terus channel kami, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video tentang penanganan atau pengalaman saya tentang khususnya di bidang pohon durian di fase vegetatif dan generatif. Suksema Rahayu. Pada kali ini penanaman bibit 2 meter up ini perlu teknik dan teori yang pas, karena kalau tidak pas teorinya akan memungkinkan duriannya akan bermasalah atau akan stres dan akan menimbulkan kematian pada bibit yang kita tanam. Makanya perlu kehati-hatian. Yang pertama yang harus disiapkan itu harus bibit dalam kondisi sudah lolos karantina dan siap untuk ditanam. Dicirikan dengan lolos karantina, daunnya sudah mengalami kerontokan dan sudah tidak mengalami kerontokan lagi. Itu lolos 100% lolos karantina. Dan ini lagi satu udah dimasukkan ke dalam mobil, dan sisanya masih lagi 4 akan saya ambil. Dan bibit yang di Desa Panji yang kemarin tertunda itu sudah bibitnya udah di lahan, makanya tinggal lagi sebentar habis Desa Runoh kita lanjut gas ke Desa Panji. Mudah-mudahan cuacanya mendukung dan bisa hari ini semua pekerjaan untuk menanam bibit durian di lahan konsumen bisa terselesaikan. Dan saya akan ambil bibitnya lagi 4 karena kurang 7 batang menanam dan sudah disiapkan bibitnya di sana. Lagi 4 di sana. Udah full lolos karantina. Makanya kalau catatan pertama yang harus syarat yang dipenuhi pada penanaman bibit 2 meter ke atas harus lolos karantina, karena bibitnya ukuran besar. Untuk start awalnya agak rumit atau sulit untuk supaya bisa bibitnya berkembang, tapi
keuntungannya bibit yang kita tanam akan cepat besar dan cepat padan, nantinya akan menghasilkan buah atau menghasilkan hasil yang kita harapkan. Bibitnya udah semua masuk ke dalam mobil, dan bibitnya ini cukup agak besar dongkelannya, karena ukuran bibitnya 2 meter up, makanya dongkelannya ini agak berat. Makanya pada saat memasukkan ke dalam mobil harus perlu kehati-hatian supaya dongkelannya ini tidak pecah atau retak. Kita akan melanjutkan perjalanan, dan kali ini bersama istri ikut menyertai untuk membantu untuk penanaman bibit yang dilakukan atau akan menanam di Desa Runoh, sekitar 30 menit dari lokasi kami. Kita udah mau berangkat. Beginilah kalau kita menanam bibit ukuran 2 meter up, agak kesulitannya agak lebih sulit. Yang pertama diperhatikan dongkelan dari bibit itu harus hati-hati untuk menaikkan ke dalam mobil supaya tidak pecah. Dan kedua, daunnya harus dijaga supaya tidak patah. Makanya harus perlu ketelitian dan kehati-hatian. Dan kedua dan ketiga, di tempat kita menanam harus kita juga jaga dari pertama angin, karena bibitnya tinggi, makanya cenderung kalau ada angin kencang akan bergoyang, akan menimbulkan akar dari pohon durian yang kita baru tanam akan pecah. Makanya diperlukan penyangga atau kayu untuk bantuan supaya pada saat ada angin, goyangan atau getaran pada bibit pohon durian tidak terlalu bergoyang, untuk mengantisipasi akar yang belum mapan itu akan pecah atau terganggu. Ikuti terus channel kami atau kegiatan kami, bagaimana kami cara atau teori kami untuk menanam bibit ukuran di atas 2 meter up. Semua rahayu. Untuk pertama kita akan bergerak ke Desa Runoh. Di sana menanam sekitar 7 batang pohon durian yang ukuran 2 meter up, musangking 3 batang, dan varietas cane 2 batang. Mudah-mudahan situasi atau kondisinya tidak hujan dan bisa di Desa Runoh bisa terselesaikan dengan cepat, dan bisa bergerak ke desa yang satunya, ke Desa Panji. Di sana melanjutkan penanaman yang kemarin tertunda karena kemarin cuacanya memang betul-betul ekstrim, di samping hujan, anginnya sangat kencang, makanya ditunda sekitar lagi 9 pohon. Makanya untuk hari ini akan sehabis dari Desa Runoh atau Mekarsari akan melanjutkan ke Desa Panji untuk melanjutkan kemarin yang tertunda lagi 9 batang. Dan mudah-mudahan hari ini semua terselesaikan dan bisa melanjutkan. Ada konsumen yang memesan lagi bibit yang ukuran 2 meter up di desa yang lain supaya bisa segera terselesaikan dan bisa dengan cepat bisa menangani durian kita yang belum dirawat, atau kita juga atau kami akan melakukan penanaman sekitar 100 lebih di lahan yang baru kita akan tanami pohon durian. Dan sekarang situasinya agak hujan, gerimis, makanya jalannya agak basah.
kita sudah sampai di lokasi tempat penanaman bibit duriannya, dan di sana di lokasi tidak ada parkir, makanya kita pinjam di tetangga sebelah karena jalannya di sini agak sempit dan hanya cukup satu mobil lewat, makanya kita harus meminjam parkir di sekitar tetangga di daerah sini. Dan lokasinya berada di sini, di areal ini, dan bibitnya sudah diturunkan, dan di sini pemandangannya cukup bagus, dan kita akan menanam di sini 7 batang pohon durian ukuran 2 meter up, dan lubangnya kapan hari sudah kita siapkan dan memakai ukuran lubang 80 kali tinggi ke bawah sampai tembus ke tanah yang padat, harus kembali ke tanah yang gembur, baru kita hentikan untuk menggali ke bawah. Dan ini semua lubangnya udah siap. Ciri dari lubang itu udah bagus atau udah berhasil, cirinya itu pada saat turun hujan mengenai lubang, dia air itu akan tidak tergenang dan akan bisa meresap turun ke bawah. Itu syarat atau ciri pada nantinya durian yang kita tanam akan bisa tumbuh dengan bagus dan tidak terhenti pada umur kisaran 3 tahun. Dan istrinya sudah mempersiapkan media-media yang akan kita pakai untuk menanam bibit yang ukurannya besar. Dan media yang kita pakai ada 4 jenis media, terdiri dari pupuk 16-16, dolomit dan puradan, dan sekam. Dan pada hari ini tidak memakai sekam karena saya lihat kultur tanahnya di sini sudah cukup bagus dan airnya sudah mau meresap ke bawah ke dalam tanah, berarti kita bisa tidak memakai sekam. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan dulu untuk menanam bibit di sini. Ikuti terus kegiatan kami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video baru tentang penanganan atau masalah-masalah pada pohon durian. Ini varietas cane. Ini kultur tanahnya sangat lengket, makanya kerjanya sangat berat. Dan di atasnya dikasih dolomit. Puradan. Dan terakhir dikasih, karena bibitnya agak tinggi, terakhir dikasih penyangga bila mana ada angin supaya bibit dari pohon durian ini tidak goyang dan mengakibatkan perakarannya terganggu, supaya tidak terjadi stres atau hal-hal yang tidak diinginkan.
yang tertanam udah 5 batang dan sisanya lagi 2, dan karena tanahnya agak sedikit lengket, makanya perlu tenaga yang lebih untuk menutup lubangnya. Maka kebetulan ada ini tetangga yang ngasih kopi yang berbaik hati, hanya kita beristirahat dulu sama istri yang paling cantik di dunia, istri tercinta. Makanya kalau kerja itu, saudaraku sekalian, harus kalau bisa bersama istri, maka tenaga kita akan bertambah semangat. Dan kebetulan kali ini ada yang tetangga, saudara, kebetulan di sini ada saudara, tidak tahu kebetulan ada saudara di sini dan ngasih kopi, dan kita beristirahat dulu sambil ngopi, sambil memulihkan tenaga yang terkuras karena tanahnya kulturnya sangat lengket. Oleh karena itu, saudaraku semua, kita sama-sama ngopi dulu. Salam Rahayu. Siap kopinya. Ada kena. Nah, kayak gak panen nyok kopi. Siap lu kopinya. Ada. Semangat. Dan ini lubangnya udah ditutup. Dan tinggal lagi satu, istrinya lagi satu untuk menutup lubangnya. Nggih. Beginilah hasilnya, saudaraku. Akhirnya selesai penanaman 7 batang pohon durian dengan 3 varietas cane dan 4 varietas musangking, dan udah dikasih gundukan, dan di atas gundukannya udah ditambahi dolomit supaya pH tanahnya tetap terjaga, dan dikasih penyangga untuk mengantisipasi bila mana ada angin, karena bibitnya ini cukup tinggi, dan bila mana ada angin kencang akan goyang, dan untuk mengantisipasi itu harus dikasih penyangga. Dan itu 1, 2 musangking, 3 musangking, 4 cane, dan sana 5 juga cane, dan ayam. Bila mana ada ayam yang mengganggu gundukannya harus segera mungkin diperbaiki supaya bentuknya kembali semula, supaya tidak terjadi genangan air, karena ayam itu senang membuat lubang
Makanya kalau terjadi berlubang di sana, airnya akan tergenang di sana dan mengganggu bibit durian yang baru ditanam. Makanya harus segera diperbaiki bila mana gundukan itu diganggu sama ayam dan sejenisnya. Dan ini musangking, ini juga ini cani, semua 7 batang. Dan untuk selanjutnya akan ke desa lain untuk melanjutkan penanaman yang kemarin sempat tertunda karena kondisinya hujan dan anginnya sangat kencang. Makanya tertunda lagi sekitar 9 batang yang sekitar 20 batang penanaman, dan sekarang akan langsung menuju ke desa tersebut. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami. Bila mana ada kekurangan atau kata yang salah dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi untuk kali ini berguna bagi saudaraku semua dimanapun berada, dan khususnya bagi para petani dan petani durian atau pecinta durian dimanapun berada. Akhir kata, selamat berjuang, selamat beraktivitas, tetap semangat untuk kita lebih maju ke depannya. Suksema, salam petani dari Bali, Rahayu.